Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami, saya mahasiswa semester 8 dengan NPM 2201020203. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian komprehensif saya dengan dosen penguji Dr. Suhardi SPDI MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran. Apa sih itu ulumul Quran? Ulumul Quran merupakan kumpulan ilmu yang membahas mengenai Al-Quran, mulai dari sebab dan proses penurunan Al-Quran, penulisan, kemukjizatan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Selanjutnya, perkembangan ulumul Quran dimulai pada masa Rasulullah SAW. Pada masa ini, segala persoalan yang berkaitan dengan Al-Quran langsung ditanyakan kepada Rasulullah sehingga ilmu-ilmu Al-Quran belum berkembang sebagai disiplin ilmu tersendiri. Selanjutnya, para sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya mengembangkan berbagai kajian Al-Quran seperti tafsir, asbabun nuzul, maki dan madani, nasik dan mansukh, serta ilmu qiraat. Pada awalnya, ilmu-ilmu tersebut disampaikan secara lisan, kemudian mulai dibukukan pada abad kedua Hijriah. Pada abad-abad berikutnya, banyak ulama menyusun kitab-kitab khusus tentang ulumul Quran, sehingga ilmu ini semakin berkembang dan tersusun secara sistematis. Memasuki era modern, kajian ulumul Quran terus berkembang dengan mengintegrasikan pendekatan dan penguatan modern, sehingga melahirkan berbagai karya baru yang memperkaya studi Al-Quran hingga saat ini. Hal ini tertulis dalam buku Ulumul Quran, pengantar ilmu-ilmu Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Amroni Derajat MAG yang ada di halaman 13. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ulumul hadis. Ulumul hadis merupakan ilmu-ilmu yang mempelajari atau membahas seputar seluk-beluk hadis berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam pembahasan ulumul hadis, terdapat berbagai pembahasan yang berkaitan dengan hadis. Salah satunya adalah pengelompokan hadis berdasarkan sumber dan bentuk penyampaiannya. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas dua jenis hadis, yaitu hadis qudsi dan hadis nabawi, serta perbedaan di antara keduanya. Dalam hadis qudsi dan hadis nabawi terdapat 3 perbedaan, yaitu mulai dari sumbernya, pemberitaannya, dan fungsinya. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan yang pertama, yaitu dari sumbernya. Pada hadis qudsi, makna hadis berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan dengan redaksi atau susunan kata beliau sendiri. Sementara itu, pada hadis nabawi, baik makna maupun redaksinya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dari pemberitaannya. Hadis qudsi hanya berisi perkataan yang disandarkan kepada Allah, sedangkan hadis nabawi mencakup perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Yang ketiga, dari fungsinya. Hadis nabawi banyak berfungsi sebagai penjelasan Al-Quran dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hadis qudsi lebih menekankan pesan-pesan Allah yang disampaikan melalui Nabi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hadis qudsi merupakan sabda yang bermakna berasal dari Allah dan disampaikan oleh Nabi. Sedangkan hadis nabawi adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hal ini tertulis dalam buku Ulumul Hadis yang ditulis oleh Dr. Haji Abdul Majid Khan, MAG, yang berada di halaman 14. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu dalam Islam yang mempelajari membahas ajaran-ajaran akidah atau keyakinan dengan menggunakan dalil nakli atau Al-Quran dan hadis, serta dalil akli, akal, dan logika untuk menetapkan dan mempertahankan kebenaran ajaran Islam. Dalam pembahasan ilmu kalam ini, saya akan membahas tujuan mempelajari ilmu kalam. Jadi, yang menonton video ini tidak bertanya-tanya lagi, mengapa sih kita harus mempelajari ilmu kalam? Mengapa sih kita harus tahu apa itu ilmu kalam? Nah, ini dia berikut penjelasannya. Tujuan utama mempelajari ilmu kalam adalah untuk mencapai keimanan yang kokoh dan rasional. Dengan mempelajari ilmu kalam, seseorang dapat memahami dasar-dasar akidah Islam secara mendalam, sehingga terhindar dari kesesatan dan keraguan. Salah satu tujuan penting lainnya dari mempelajari ilmu kalam adalah mampu membedakan antara yang benar dan yang salah dalam berbagai aliran pemikiran. Dalam era globalisasi saat ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai macam ideologi dan paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan bekal ilmu kalam, seorang muslim dapat menyaring informasi dan argumentasi yang masuk sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pemikiran yang menyimpang. Selain itu,
Ilmu kalam juga berfungsi sebagai benteng bertahan terhadap serangan-serangan terhadap ajaran Islam. Hal ini disebutkan oleh Sukiman dalam buku Ajar Ilmu Kalam yang ditulis oleh Dr. Rifki Khairul Anam, MSI, di halaman 6. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari cara membersihkan jiwa, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini menekankan pembinaan hati dan kehidupan spiritual agar seseorang dapat mencapai kesucian jiwa serta memperoleh keridhaan Allah. Dalam pembahasan tasawuf ini, saya akan membahas tentang pembagian tasawuf. Secara umum, tasawuf dibagi menjadi dua, yaitu tasawuf ilmi atau nazari dan tasawuf amali atau tatbiki. Tasawuf ini merupakan tasawuf yang bersifat teoritis, yaitu membahas konsep, sejarah, dan pemikiran para tokoh tasawuf secara ilmiah dan filosofis. Sementara itu, tasawuf amali merupakan tasawuf yang bersifat praktis, yaitu mengajarkan cara membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah melalui latihan spiritual dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembagian tasawuf meliputi tasawuf ilmi dan tasawuf amali, serta dalam kajian yang lebih rinci terdiri atas tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf filsafi yang saling melengkapi dalam membentuk kesempurnaan spiritual seorang muslim. Hal ini tertulis dalam buku Ilmu Tasawuf yang ditulis oleh Dr. Samsul Munir Amin, MA, di halaman 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبوك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Di sini saya akan mempraktekkan cara bertayamum. Pertama, kita membaca niat bertayamum, yaitu niatnya nawaitu tayammuma listibati sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, kita lakukan dengan menepuk dinding sekali, lalu kita tiup. Setelah itu kita taruh telapak tangan kita 3 jari di dahi, biarkan ibu jari di rahang, dan jari kelingking membasuh hidung. Selanjutnya, kita tepuk lagi, tiup. Biarkan tangan mengusap punggung tangan seperti ini, lalu usap ke depan. Lakukan sekali lagi di tangan sebelah kiri. Setelah itu kita membaca doa sesudah bertayamum, yaitu doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Usolli fardu subahi rakataini adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, dan membacakan surah pendek. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi samiallahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi samiallahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Membaca doa kunut. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Allahu Akbar. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Allahu Akbar. Membaca tasyahud akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمه سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من نار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أصلي على هذا الميت 4 تكبيرات فرض كفايات مأموما لله تعالى الله أكبر membaca surah Al-Fatihah الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه الله أكبر اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله